Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat periodik unsur, yaitu yang pertama jari-jari atom, kedua keelektronegatifan, ketiga energi ionisasi, keempat afinitas elektron, dan yang kelima logam dan non-logam. Yang pertama, jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati elektron. Jadi intinya jarak dari inti atom ke kulit terluar. Nah, misalnya ini inti atom nih, ya, yang plus. Nah, ini kulit pertama yaitu kulit K. Ini kulit yang kedua, kulit L. Nanti misalnya ada lagi kulit ketiga, kulit M. Nah, ini yang namanya jari-jari berarti jarak dari inti ke kulit terluar. Misalnya kulit terluarnya sampai kulit pertama berarti nyampe sini doang. Kalau sampai kulit kedua nyampe sini. Kalau kulit ketiga sampai sini. Nah, itu adalah jari-jari. Nah, bagaimana sifatnya dalam satu golongan, yaitu dari atas ke bawah, dan dalam satu periode dari kiri ke kanan. Nah, ternyata kalau dilihat dari gambar ini nih, dalam satu golongan hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, ternyata makin ke bawah dalam tabel periodik, yaitu jari-jarinya semakin besar. Sedangkan kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari semakin kecil. Lihat ya panahnya ya. Kalau yang ini kan panahnya dari kanan ke kiri. Oke, kita lihat dulu di slide berikutnya. Nah, ini. Ternyata dari atas ke bawah dalam satu golongan, maka jari-jari atom semakin besar atau semakin bertambah. Sedangkan dalam satu periode, yaitu dari kiri ke kanan, maka jari-jarinya semakin kecil, ya, atau semakin berkurang. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, kalau dari atas ke bawah dalam satu golongan, karena jumlah kulit bertambah, maka jari-jari makin besar. Saya ambil contoh, yaitu yang satu golongan misalnya Li, nomor atom 3. Lalu di bawah Li, natrium, nomor atom 11. Lalu kalium atau potasium, nomor atomnya 19. Kalau kita bikin konfigurasi elektron yang litium ini 21. Ya, ini kulit pertama itu kulit K misalnya, ini kulit kedua L, kulit ketiga M, kulit keempat M. Natrium nomor atomnya 11 berarti 281. Kalium nomor atom 19, maka konfigurasi elektronnya adalah 2881. Nah, ini lihat. Kalau litium hanya sampai kulit kedua. Sedangkan natrium sampai kulit ketiga, kulit M. Lalu kalium sampai kulit keempat, yaitu kulit N. Jadi otomatis kulitnya makin bertambah, maka jarak dari inti ke kulit terluar semakin besar. Jadi misalnya ini inti atom yang bermuatan positif, ini kulit K, ini kulit L, ini kulit M yang ketiga, lalu keempat kulit M. Nah, kalau litium sampai kulit L dia.
berarti jari-jarinya sampai sini doang. Sedangkan kalau natrium sampai kulit M, berarti jari-jarinya sampai sini. Sedangkan kalium sampai kulit M, berarti jari-jarinya sampai sini. Nah, itu lihat. Jadi jaraknya semakin jauh. Oke. Sedangkan dalam satu periode, kenapa semakin ke kanan makin kecil? Karena jumlah kulit sama. Karena periode dari jumlah kulit kan. Tetapi muatan inti makin besar sehingga gaya tarik inti terhadap elektron makin kuat. Maka jari-jari makin kecil. Contohnya yang satu periode yaitu Li misalnya nomor atom 3. Lalu ada si Be nomor atom 4. Li konfigurasinya 2, 1. Ya, sedangkan kalau Be 2, 2. Ya kan? Kulit K, kulit L, kulit K, kulit L. Nah, ini dia sama-sama cuma sampai kulit kedua yaitu kulit L. Tetapi kenapa makin ke kanan jari-jari semakin kecil? Nah, ini muatannya ya. Muatannya 3, Be muatannya 4. Sehingga gaya tarik intinya terhadap elektron makin kuat. Jadi, kalau dianalogikan, misalnya kamu duduk satu bangku nih sama teman sekelasnya. Yang satu misalnya muatan intinya atau berat badannya ya, misalnya 40 kilo. Sedangkan kalau yang sebelahnya muatannya misalnya 70 kilo. Nah, kalau kita duduk sama yang muatannya lebih besar, pasti jaraknya dekat. Mungkin tidak ada celah ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya sama-sama yang 40 kilo duduknya mungkin ada jarak di situ. Antara bahu ke bahu ada jarak renggang. Oke, semoga paham ya. Nah, kemudian bagaimana kalau jari-jari atom netral dengan jari-jari ionnya? Ada ion positif, ada ion negatif. Nah, ternyata kalau jari-jari atom netral itu lebih besar daripada jari-jari ion positifnya. Karena apa? Karena pada ion positif terjadi pelepasan elektron. Berarti pengurangan jumlah kulit. Ya. Contohnya ini Li. Li nomor atom 3. Konfigurasi elektronnya 2, 1. Sedangkan kalau Li yang telah melepas 1 yaitu Li plus menjadi 2 saja karena ini udah dilepas. Jadi kalau atom netralnya sampai kulit L yaitu kulit kedua. Sedangkan kalau udah menjadi ion positif hanya sampai di kulit K ya. Nah, itu otomatis jaraknya pun semakin kecil kalau udah melepas. Kalau ini inti atom, ini kulit ke-1 kulit K, ini kulit kedua kulit L. Kalau Li yang atomnya netral, jari-jarinya sampai L. Sedangkan kalau Li plus, jari-jarinya sampai K, sampai di sini aja. Semakin pendek kan jadinya. Nah, itu contohnya. Nah, sehingga di sini Li kalau yang atom netral jari-jarinya 152 Vm, sedangkan Li plus setelah melepas 1 menjadi 59. Semakin kecil. Lalu bagaimana kalau jari-jari ionnya yang negatif? Jari-jari atom ternyata lebih kecil daripada jari-jari ion negatifnya. Kenapa? Karena pada ion negatif terjadi pengikatan elektron.
menyebabkan lintasan terluar makin jauh dari inti. Nah, lihat ini misalnya. Ada oksigen, awalnya 73 jari-jarinya. Sedangkan oksigen O2- yang udah menjadi ion negatif, jari-jarinya semakin besar, yaitu 140. Nah, coba kenapa kira-kira seperti itu? Tadi udah dijelasin, katanya karena terjadi pengikatan elektron. Saya ambil contohnya oksigen. Oksigen itu nomor atomnya 8. Konfigurasinya 26. Sedangkan kalau O2- ini juga sama kan 8 menjadi 28. Nah, ini ya, pengikatan elektron sebanyak 2. Tadinya 6 menjadi 8. Nah, ini kan katanya menyebabkan lintasan terluar makin jauh. Nah, ini kebetulan sama-sama kulitnya kedua kan. Cuman elektron valensinya berbeda, yang atas 6, yang satu lagi 8 karena udah menangkap 2. Nah, lebih tepatnya jadi alasannya seperti apa? Nah, ini ada gaya tarik juga di sini ya. Gaya tarik inti terhadap jumlah elektron terluarnya yang sedikit lebih kuat dibandingkan gaya tarik terhadap jumlah elektron yang banyak. Jadi kalau semakin kuat gaya tariknya, maka jari-jari akan semakin pendek. Seperti itu. Ya. Kemudian bagaimanakah ukuran jari-jari isoelektron? Berarti yang mempunyai elektron sama. Contoh di sini Al13, aluminium nomor atomnya 13, melepas 3, maka dia mempunyai elektron sebanyak 10. Magnesium nomor atomnya 12, melepas 2, maka elektronnya 10. Natrium nomor atomnya 11, melepas 1, maka elektronnya 10. Neon nomor atomnya 10, maka jumlah elektronnya pun 10. Fluorin nomor atomnya 9, menangkap 1, maka jumlah elektronnya 10. Oksigen nomor atomnya 8, menangkap 2, maka maka jumlah elektronnya 10. Nitrogen nomor atomnya 7, menangkap 3, maka jumlah elektronnya 10. Sehingga di contoh ini semuanya isoelektron, yaitu elektronnya 10. Tapi lihat ukuran jari-jari atomnya. Yang paling kecil adalah Al3+, yang paling besar adalah nitrogen 3-. Nah, jadi semakin besar proton ion positif, maka jari-jari ionnya makin kecil ini. +1, +2, +3. Ya. Sehingga jari-jarinya makin kecil. Tapi lihat muatannya besar kan dibandingkan yang temennya sebelahnya di Mg. Muatannya 13. Berarti muatannya besar. Maka gaya tarik intinya pun kuat sehingga memperpendek jarak dari inti ke kulit terluar. Sehingga jari-jarinya semakin kecil. Sedangkan kalau N3- yang ion negatif, jari-jarinya semakin besar karena dia menangkap elektron. Tapi lihat ya, muatan intinya kecil dibanding yang teman-teman di sebelahnya. Sehingga gaya tariknya lemah. Maka jari-jari atomnya pun semakin panjang atau besar. Oke, semoga paham. Contoh soal yang pertama, pilihlah atom atau ion di bawah ini yang isoelektron, berarti yang mempunyai elektron sama. Cl itu nomor atomnya 17, menangkap 1 jadi 18. Ar nomor atomnya 18, maka elektronnya pun 18, berarti dia isoelektron. Natrium nomor atomnya 11, melepas 1, berarti elektronnya 10. Neon nomor atomnya 10, maka elektronnya juga 10, berarti dia isoelektron.
Magnesium nomor atomnya 12, melepas 2 maka elektronnya 10. Natrium nomor atom 11, melepas 1 maka elektronnya 10, berarti dia isoelektron. Litium nomor atom 3, melepas 1 berarti 2 elektron. Neon nomor atom 10, maka 10 elektron, berarti dia tidak isoelektron karena beda jumlah elektronnya ya. Oksigen nomor atom 8, menangkap 2 sehingga elektronnya 10. Fluorin nomor atom 9, menangkap 1 maka elektronnya 10, maka dia yang isoelektron. Lalu yang kedua, pilihlah atom atau ion yang jari-jari atomnya kecil. Cl nomor atom 17 dengan Cl-17. Kira-kira jari-jari atomnya yang lebih kecil yang mana ya? Yaitu Cl. Keterangannya tadi ya di slide yang sebelumnya. Jadi kalau jari-jari atom netral itu lebih kecil dibandingkan jari-jari atom ionnya. Karena yang ion menangkap elektron. Lalu Na atau Na+. Nah, kalau yang positif kebalikannya. Jadi jari-jari ion positif itu lebih kecil dibandingkan jari-jari atom netralnya. Berarti ini jawabannya yang Na+. Nah, sekarang ini sama-sama min. O2- sama S2-. Mana jari-jari atomnya yang paling kecil? Jawabannya adalah yang O2-. Ya. Karena apa? Kalau yang O2- kan 8, 2, 10. Kalau S 16, 2- berarti 18, 2, sorry. Ini yang 8 berarti kan 10, berarti 2, 8. Kalau yang S 16, 2, 8, 8. Nah, jadi kalau yang oksigen sampai kulit kedua, kalau yang sulfur sampai kulit ketiga. Jadi jelas aja jari-jarinya lebih kecil yang O2-. Lalu ini Mg sama Al. Mg-nya 12, Al-nya nomor atomnya 13. Berarti dia yang isoelektron. Tapi jari-jari atomnya yang paling kecil yang mana? Yaitu Al3+. Jadi semakin besar nih muatan positifnya, maka semakin kecil jari-jari atomnya. Lalu aurum, ada aurum plus, ada aurum 3+, maka yang paling kecil juga adalah aurum yang 3+. Ya, ingat itunya. Muatannya, kalau sama-sama positif, lihat yang paling besar yang mana dia melepasnya, yang paling banyak melepas elektron yang mana, maka dialah jari-jari atomnya yang paling kecil ya. Tapi kalau yang ini nih, kalau yang negatifnya sama, ion negatifnya, lihat nomor atomnya. Oke. Nah, lalu sifat yang kedua adalah energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi minimum yang dibutuhkan suatu atom untuk melepaskan suatu elektron valensinya dalam wujud gas sehingga membentuk ion positif. Jadi energi minimal ya yang diperlukan, yang dibutuhkan suatu atom untuk melepas. Nah, itu poinnya. Energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron. Ya. Nah, ini harga energi ionisasinya dalam tabel periodik. Udah ada Li 520, Na 495,5,
Be-nya 900. Nah, coba tuh lihat. Dari atas ke bawah dalam satu golongan kira-kira energinya semakin besar atau semakin kecil? Dari hidrogen 1000 sampai cesium 376. Berarti makin kecil, ya. Sedangkan dari kiri ke kanan dalam satu periode, lihat jari-jarinya semakin apa? Dari yang atas misalnya dari 1000 menjadi 2000, berarti semakin besar, ya. Nah, alasannya kenapa dari atas ke bawah dalam satu golongan semakin energi ionisasinya semakin kecil, sedangkan dalam satu periode energi ionisasinya semakin besar. Jadi kebalikan dari jari-jari atom dia. Nah, yang pertama dari atas sampai bawah dalam satu golongan, karena jumlah kulit tadi kan bertambah, jari-jari atomnya kan makin besar, maka tarikannya lemah. Maka energi yang dibutuhkan untuk melepas semakin kecil. Semakin dikit kita butuh energinya karena jaraknya sudah terlalu jauh, jari-jarinya jauh. Gitu. Contohnya, analoginya, misalnya kamu punya pacar. Ya, kamu di sekarang pacar kamunya di daerah Jogja misalnya. Itu kan jaraknya jauh banget kan? Jadi sehingga untuk melepaskannya itu biasanya gampang. Tidak butuh energi yang banyak. Cuma modal telepon, lalu bilang udahan yuk, udahan deh. Nah, seperti itu ya. Jadi energi yang kita butuhkan untuk melepasnya kecil sekali karena jaraknya jauh. Seperti itu ya. Nah, sedangkan dalam satu periode, muatan intinya kan bertambah tuh tadi dari kiri ke kanan. Maka tarikan intinya makin kuat dan elektron terluarnya sulit lepas. Maka untuk melepaskannya butuh energi ionisasi yang besar. Jadi, kalau jaraknya semakin dekat, semakin kecil, maka untuk melepaskannya itu membutuhkan energi yang banyak. Ini contoh lagi, maaf ya, contohnya pacaran lagi ya. Punya cewek satu sekolah, satu kelas, satu tempat duduk misalnya. Itu kan jaraknya itu kan dekat banget kan. Nah, biasanya itu sulit untuk dilepaskan. Ya. Jadi untuk memutuskannya itu butuh energi yang banyak ya. Gimana nih caranya nih biar lepas? Nah, seperti itu. Oke. Lalu yang ketiga, afinitas elektron. Yaitu energi yang dihasilkan atau dilepaskan oleh suatu atom apabila suatu atom menerima elektron valensi dari atom lain sehingga terbentuk ion negatif. Jadi afinitas elektron ini kebalikannya dari energi ionisasi ya, di mana energi yang dihasilkan atau yang dilepaskan untuk menangkap atau menerima. Nah, lihat dari atas ke bawah afinitas elektronnya semakin kecil. Ya, tanda min artinya energi yang dilepas ya. Dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini lihat. Dari atas ke bawah dalam satu golongan, tadi jumlah kulit bertambah, jari-jari makin besar, maka tarikan intinya lemah, maka afinitas elektronnya kecil. Jadi dia sama kayak energi ionisasi, ya. Kalau tadi intinya, kalau energi ionisasi, energi yang kamu butuhkan untuk melepas.
Ya. Sedangkan sekarang kalau afinitas elektron, energi yang kamu hasilkan, yang kamu lepaskan untuk menangkap elektron. Nah, jadi kayak tadi misalnya kamu kenal sama seseorang di medsos ya, cuma kenal lewat Facebook, tidak tahu siapa dia, alamatnya pun jauh. Nah, biasanya kalau untuk menembak seseorang ya, kita itu tidak perlu melepaskan energi yang banyak. Ya kan? Cukup di chat. Oh, jadian yuk, ayo udah gitu kan. Nah, itu. Jadi untuk menangkap seseorang, tapi energi yang kita lepaskan hanya kecil sekali karena jaraknya jauh. Tetapi ini lihat, dalam satu periode muatan inti bertambah, tarikan inti makin kuat, maka afinitas elektronnya besar. Ya tadi analoginya, kamu PDKT sama teman yang satu sekolah, satu kelas. Nah, biasanya melakukan PDKT-nya itu butuh energi. Kamu akan melepaskan banyak energi untuk menangkap seseorang. Menangkap dalam arti kata mendekati ya. Jadi harus ada ininya, usahanya. Minimal apa nih usahanya? Mentraktir makan, ngantar pulang, antar jemput gitu kan misalnya. Nah, seperti itu analoginya. Jadi kalau makin dekat jaraknya, kita itu melepaskan energi lebih banyak untuk menangkap elektron. Sedangkan kalau jaraknya jauh, maka kita hanya melepaskan energi yang sedikit untuk menangkap elektron. Oke, semoga kamu kebayang dah. Lalu keelektronegatifan, yaitu kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron valensi dari atom lain dalam membentuk ikatan. Nah, ini lihat golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini sampai ke 7 nih, sampai golongan 7. Golongan 8-nya tidak ada. Karena gas mulia itu udah paling stabil ya, dia nggak bisa menarik atau menangkap elektron. Jadi walaupun bisa nanti ada pengecualiannya. Nah, jadi keelektronegatifan dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Lihat nih, 0,97 sampai 0,86. Makin kecil kan? Dari kiri ke kanan semakin besar. Nih lihat. Li 0,97, fluorin 4,1. Jadi golongan 7A lah yang paling besar harga keelektronegatifannya. Ya. Jadi kecenderungan untuk menariknya lebih besar. Nah, ini tadi jawabannya juga sama. Kalau dari atas ke bawah dalam satu golongan, jumlah kulit bertambah, jari-jari makin besar, maka tarikan intinya lemah. Maka kemampuan menarik elektronnya juga lemah, ya kecil jadinya. Sedangkan kalau dalam satu periode, muatan inti bertambah, tarikan inti makin kuat, maka keelektronegatifannya besar. Kemampuan untuk menarik elektronnya lebih kuat lagi gitu ya. Nah, sedangkan kalau logam dan non logam, kemarin udah saya jelasin kalau logam itu sifatnya konduktor, mengkilap kalau digosok, lalu keras karena pada umumnya padat, mudah ditempa dan dibentuk menjadi bentuk apapun yang kita inginkan. Sedangkan kalau non logam, non konduktor, titik didih dan titik lelehnya rendah. Nah, jadi bagaimana sifatnya? Ternyata dalam satu golongan dari atas ke bawah, sifat logamnya bertambah.
Ya. Terus kalau dalam satu periode sifat non-logamnya bertambah. Balikannya dia. Nah, ini kalau kita lihat dari wujudnya, ya, ini yang berwarna ungu berarti sifatnya yang gas. Sedangkan kalau yang hijau berarti yang cair, liquid. Yang lainnya adalah padat, solid, atau. Nah, jadi sifat non-logamnya dari kiri ke kanan semakin bertambah karena di sini lebih banyak non-logam. Sedangkan dari atas ke bawah dalam satu golongan, logamnya semakin bertambah. Oke, jadi tadi kalau misalnya kita gambarkan seperti ini, ya, kita rangkum. Dari atas ke bawah dalam satu golongan, jari-jari semakin besar. Sedangkan energi ionisasi semakin kecil. Afinitas elektron semakin kecil. Keelektronegatifan semakin kecil. Sedangkan dari kiri ke kanan dalam satu periode, kebalikannya, jari-jari semakin kecil. Energi ionisasi semakin besar. Afinitas elektron semakin besar. Keelektronegatifan semakin besar. Nah, itulah beberapa sifat-sifat periodik unsur yang saya jelaskan hanya sampai di situ ya. Padahal masih banyak lagi sifat-sifat yang lainnya. Oke, semoga kalian paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.